Halo teman-teman semua, kita ketemu lagi. Gimana kabarnya? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan baik dan sehat. Oke teman-teman, seperti biasa kita akan mereaksi video. Dan kali ini saya akan mereaksi videonya sepak bola Indonesia. Nah kebetulan baru selesai tadi eh, apa pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 teman-teman. Nah kebetulan Indonesia kita menang teman-teman 6-0. Nah teman-teman, sebelum kita ke mereaksi videonya, seperti biasa kita ketemu lagi bersama Ayah Muda Production. Hey, Oke teman-teman, agar kita lebih ramai lagi karena di sini juga tadi cukup ramai nonton kualifikasi Piala Dunia antara timnas Brunei Darussalam dan Indonesia teman-teman. Kita lihat lagi, kita reaksi bareng-bareng lagi di sini teman-teman. Oke, tanpa banyak buang waktu lagi, kita langsung aja lihat ke videonya. Final zona Asia round 1 akan segera dimulai. Kita tentunya akan melihat bagaimana line up dari kedua kesebelasan. Ini bagaimana line up dari Brunei Darussalam. Setidaknya ada 3 pergantian pemain dari line up yang diturunkan ketika Indonesia. Ya, siapapun yang diganti saya pikir beda kelasnya tidak akan terlihat ya, Bung Tio. Dan lini depan apakah pemain-pemain seperti Suhaimi, nanti mungkin Nazarudin Ismail yang disimpan bisa menjadi pembeda. Saya pikir ancamannya tidak terlalu nyata. Yang saya tunggu adalah bagaimana Indonesia membangun organisasi permainan jauh lebih baik daripada pertemuan pertama. Ya, pelatih asal Spanyol Mario Rivera mengatakan memang sulit mengalahkan Indonesia, tapi saya akan berusaha maksimal mungkin untuk menyulitkan Sintayong dan Indonesia. Ya, statusnya sekedar menyulitkan ya. Dia tidak akan berani mengatakan berani untuk menang, tapi siapa sih yang tidak ingin berani? Nah teman-teman, video ini saya ambil dari RCTI Entertainment teman-teman. Ya, patut harus dipertimbangkan bagaimana kekuatan Brunei menghadapi Indonesia. Ya, tapi apapun itu kita tahu bahwa di tahun 1990 Brunei pernah mengalahkan Indonesia di Merdeka kemarin kan di pertandingan pertama kita menang melawan yang sudah Brunei ya teman-teman. Nah kali ini kita menang lagi kita masih menunggu line up dari Indonesia. Tadi kita sempat membahas bahwa 4-3-3. Nanti kita akan melihat Ricky Kambuaya, Rahmat Irianto, performa yang sangat bagus ya Indonesia saat ini teman-teman. Lagi naik-naiknya itu. Hoki Caraka kembali dipercaya oleh Sintayong. Ya, terima kasih kepada Sintayong yang berani mempercayakan anak muda ini permainan kedua hoki di tim nasional senior. Dan kemudian apakah ada kesenyawaan dengan Egy dan Dendi yang bagi saya Dendi dan Egy kemarin itu memang sudah catatan dalam rapor yang merah di pertemuan pertama. Menang 6-0 bagi saya tidak menyenangkan melihat permainan Indonesia di laga pertama. Semua mata tertuju pada dua sayap kita ya, ada Sandy Walsh dan juga Sen Patinama yang akan tampil sebagai memecahkan 8 pemain. Maksudnya ada 3 perubahan di sini, yaitu Fahrudin, Rahmat Irianto sebagai starting awal di pertandingan ini. Karena di pertandingan pertama atau di babak pertama siap sebagai pemain inti dan mulai teman-teman. Langsung tadi. Dan saya tidak sendiri, saya temani oleh seorang komentar yang langsung tendangan jauh dari tengah teman-teman. Ada 3 perubahan dan juga di Brunei juga ada 3 perubahan. Strategi macam apa yang diterapkan oleh pelatih Rivera maupun Sintayong di pertandingan ini, Bung Wesley? Saya pikir dari awal saya menunggu bagaimana Indonesia bermain dengan lebih bagus, organisasi lebih rapi, dan di tengah tanpa Barcelona. Ini Indonesia kembali menguasai keadaan. Rahmat Irianto yang kembali bermain sebagai pemain inti setelah melewati 6 pertandingan tidak pernah bermain sebagai pemain inti, melewati dengan hanya bermain selama 75 menit di 6 pertandingan timnas Indonesia. Kini Raku Kambuaya umpan langsung ke kanan, ada Sandy Walsh berdiri bebas, Sandy, dan ini dia gol pertama dari pertandingan kedua di timnas Indonesia. Hoki Caraka membuat
Indonesia unggul sementara 1-0. Sebuah proses gol yang sangat-sangat sandik, Bung Wesley. Terukur dan teman-teman itu kita gol lihat ya, pertama bukan ya di sebuah menit gol kebetulan, Bung ke Hadi. kelima ya. Proses yang sangat Lebih indah dan lah. terukur menurut saya. Ini Keren sekali tadi Sandy Walsh naik ke depan dan memberikan assist teman-teman. Emang permainan Indonesia ya dari Rahmat Irianto kepada Sandy Walsh. awal dari kesininya itu udah kelihatan mulai sangat berubah ya, lebih apa ya, lebih bagus lah intinya gitu. Kita akan lihat bagaimana Ricky Kambuaya yang memberikan umpan yang sangat manis, 1-0. sangat macan, manis dan cantik. Kontrol yang baik Sandy Walsh dan cutback kepada Hoki Caraka. Tadi Anda lihat Embodi, serangan Brunei tidak terorganisasi, lebih pada sporadis, dan itu sebenarnya menguntungkan bagi Indonesia untuk membangun serangan lebih percaya diri, lebih tenang. Umpan yang tidak sempurna dan kontrol yang tidak sempurna dari Hoki Caraka. Menerima umpan dari Egy Maulana Fikri, nampak tidak siap. Kita lihat Hoki Caraka mendapatkan benturan keras, diminta bangkit oleh wasit Ahmed Faisal dari Yordania. Belum kita lihat jelas apa yang sungguhnya terjadi. Jelas pelanggaran. Itu terinjak dari jelas belakang. Pelanggaran, tapi dibiarkan saja oleh Ahmad Faisal di kaki Rahmat Irianto. Buangan yang tidak sempurna karena memang benar-benar dibuang keluar lapangan oleh Rahmat Irianto, menghasilkan lempar ke dalam, dan nampaknya Brunei memang agak sulit karena bagaimanapun secara kualitas mereka sangat-sangat di bawah para pemain Indonesia, Bung Wesley. Betul. Secara pertandingan juga sangat sedikit untuk mengasah kemampuan dan menguji ketepatan mereka. Tapi ini peluang, Bung Hadi. Sangat berbahaya, syuting langsung tadi dari Hakimi Yazid. Saya pikir keputusan yang tepat ya, karena untuk masuk ke dalam kotak penalti sulit. Nah, hanya gelandang-gelandang kita harus sudah mau baca bahwa Brunei melakukan percobaan-percobaan itu akan lebih sering dibandingkan mereka mencoba masuk ke dalam kotak penalti. Vietnam dan Irak itu membutuhkan effort tim yang lebih keras lagi, Bung Wesley. Betul. Dan mungkin saya yakin evaluasi tugas seperti yang Anda katakan di belakang akan dipakai. Egy Maulana Fikri, shooting Egy, kita dapat Hoki Caraka, diblok dengan sangat baik tadi kita lihat oleh Zulkifli, membatalkan gol Indonesia dan menghasilkan tendangan penjuru yang mudah saja patah. Serangan dari Brunei Darussalam, Witan Sulaiman ke kanan, ada Egy, kehilangan bola Egy. Jika ini terjadi melawan Jepang ini sangat berbahaya, Bung Wesley. Anda bicara Piala Asia nih. Iya, ini Piala Asia, Bung Wesley. Bagaimana sesuatu kesalahan yang dilakukan Egy Maulana Fikri dilakukan pada saat leg pertama melawan Brunei di Stadion Gelora Bung Karno. Bagaimana kesalahan Egy membuat Brunei melakukan serangan balik yang sangat cepat. Piala Asia dan putaran kedua Piala Dunia juga menghadapi Irak, Finland, dan Filipina. Fahrudin tadi menerima bola dari Sandy Walsh. Rahmat Irianto, umpan langsung ke depan, sangat baik pada Sen Patinama, masih Sen shootingnya, Tuhan, sebuah shooting yang sangat dari Sen Patinama sangat keras, gagal tadi Bung Wesley. Keputusan yang tepat karena saya tidak melihat ada pemain lain yang siap menyambut bola dengan posisi yang lowong ya, dan itu keputusan yang sangat baik. Itu membuat back Brunei akan bingung nantinya ketika menghadapi serangan yang sama. Kita lihat tidak ada pemain Indonesia yang siap menyambut bola di mulut. Kembali kita Egy Maulana Fikri pada Sandy Walsh, angkat langsung di kotak penalti, sudah menunggu Hoki. Kini ada Sen Patinama mendapatkan bola, umpan ke tengah, arahkan, kita lihat ada Rizky Ridho, umpan langsung di kotak penalti, arahkan pada Hoki dan peluang terbaik Kinarian, gol! Egy Maulana Fikri membayar kesalahan yang cukup banyak tadi dengan golnya di mereka 41 ini untuk mengubah skor menjadi 2-0 untuk keunggulan sementara Indonesia atas Brunei Darussalam, Bung Wesley. Ini yang kita tunggu dari Egy, timing yang posisi dia dalam membaca permainan. Karena pengalaman dia bermain di Eropa, yang kita butuhkan adalah kemampuan dia membaca permainan. Timingnya sangat baik. Begitu ada serangan balik dan bola-bola jauh, dia bisa membaca arah datangnya bola. Sebuah gol yang sangat manis tadi dilepaskan oleh Egy Maulana Fikri.
Inilah gol ke-7 Egy Maulana Fikri buat tim nasional Indonesia. Ya, bola pantul. Rizky Ridho, 2-0 Indonesia unggul. Arahkan langsung ke kanan. Oh, kontrol yang baik dari Sandi. Wow, ada Egy lagi di tengah kemudian dan gol! Hoki Caraka, alhamdulillah. Proses gol yang sangat macet, manis dan cantik. Benar-benar mengiris pertahanan dari Brunei Darussalam. Hoki Caraka. Iya, ini saya suka dengan kata-kata mengiris. Jadi seperti bawang yang kita iris-iris ini sangat tajam, Bung sangat Wesley. tajam permainan kita menjelang akhir babak pertama, dan itu yang kita tunggu adalah kualitas penyelesaian. Bangun serangan oke, tapi Baru penyelesaian babak dari pertama babak loh pertama ini, tadi teman-teman. terlalu Ada lama kita 3-0. menunggu antara gol pertama dan gol kedua. Gol kedua dan ketiga begitu indah untuk dilihat. Gol kedua Hoki Caraka dari dua penampilannya bersama tim nasional Indonesia mengubah skor menjadi 3-0. Sebuah proses gol yang sangat macan, manis dan cantik tadi. Umpan langsung dari Stadion Hasan Abolkiah di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam. Ini adalah round pertama, leg kedua. Di leg pertama Babak sudah kedua, kita teman-teman. ketahui Indonesia unggul 6-0, dan di leg kedua ini di babak pertama kita unggul 3-0 lewat 2 gol yang diciptakan oleh Hoki Caraka dan 1 gol oleh Egy Maulana Fikri. Langsung pada Egy Maulana Fikri, kotak penalti, umpan yang sangat baik Witan Sulaiman, pelanggaran dan kotak penalti membuat Indonesia mendapatkan penalti. Penalti Pelanggaran dilakukan ini terhadap dia. Witan Sulaiman. Wajar ya tadi penalti yang diberikan, dan umpan tarik yang tebal yang bagus sekali dari Egy membuat pertahanan. Oke, kita stop dulu di sini, teman-teman. Siapa yang akan melakukan tendangan penalti? Kelihatan banget ya Indonesia menguasai pertandingan ini, teman-teman. Jadi Oh, jelas. Kakinya ditahan ya. Oleh Yura Indra apa Putra terhadap Brunei Witan hanya Sulaiman. sesekali saja menyerang pertahanan Indonesia, bahkan itu jarang sekali, dan Indonesia berkali-kali menyerang pertahanan Brunei. Yang nampaknya akan dilakukan sendiri oleh Witan Sulaiman. Witan nih teman-teman yang nendang. Sebagai salah satu eksekutor rutin langganan dari Masuk. tim Indonesia. Masuk. Kita punya beberapa banyak eksekutor penalti, tapi kita tunggulah bagaimana Witan mengeksekusinya dengan kaki kiri andalannya. Di awal-awal babak kedua ini, serangan dengan cepat ini harusnya membuat kepercayaan diri kita jauh lebih tinggi untuk memulai babak kedua. Pada Witan melakukan konsentrasi yang sangat kuat. 4-0. Lakukan tidak masuk pemirsa. Membuat Indonesia unggul 4-0 lewat proses gol penalti yang sangat dingin dari Witan Sulaiman. Inilah gol yang ke-9 dari Witan Sulaiman dari 32 pertandingan, termasuk pertandingan ini untuk tim nasional Indonesia, Bung Wesley. Eksekusi yang sangat dingin menurut saya. Ini pembunuh ini, Bung Hadi. Dari cara dia mengambil, keberanian dia untuk mengambil langsung eksekusi akibat penalti yang didapatnya. Lihat bagaimana tenang sekali mengarahkan bola ke tengah. Tidak perlu dia mengarahkan ke pojok karena dia tahu kiper akan melompat ke Egy Maulana Fikri. Siapa yang diberikan pendek kepada Witan Sulaiman? Masih Witan. Menunggu, kita lihat Sandi Wall. Ke tengah langsung. Hampir. Witan Sulaiman. Langsung ke depan. Jadi syutingnya. Oh Tuhan. Dikit lagi padahal tinggal nyontek tuh. Kita lihat Hoki Caraka padahal sudah berdiri bebas di depan mulut gawang dari Hamid Nyari. Padahal tinggal sontek permisi dikit. saja. Gol akan masuk tadi, Bung Wesley. Dia lupa menyebut kata permisi tadi. Memang bola sepertinya mudah untuk dicobloskan, tapi pantulannya membuat Hoki kehilangan kemampuan mengontrol bola. Tidak mudah ya, lihat pantulan bolanya, dan dia kena waktu sebelum Sananta ada striker-striker yang mungkin Tendangan sudah, teman-teman, tadi dipercaya ya. untuk Indonesia. Paso pernah dipercaya oleh Sintayong. Sadil Ramdhani, umpan langsung. Bahaya tadi, disundul saja kita lihat. Ada Rahmat pada Asnawi. Sadil Ramdhani. Kembali pada Asnawi. Angkat Asnawi di kotak penalti. Shooting langsung dan gol! Rizky Ridho. Gol lagi. 5-0 Indonesia. Gol kedua. Rizky Ridho. 5-0. Kualifikasi ini, Bung Rizky Wesley. Ridho, Luar teman-teman, biasa. masukin Saya tidak menyangka Rizky di Ridho menit akan ada dalam kotak 63. penalti menyambut Keren. gaya pertahanan Brunei. Ada Rizky Ridho, ada palang pintu kita di situ. Luar biasa menurut saya keberanian Rizky dan timingnya juga, menikmati operan-operan
membelah pertahanan Brunei dari kanan maupun kiri. Kali ini dari sisi kiri pertahanan Brunei ada Rizky Ridho. Jadi pemain Brunei kayak bingung ya lihat apa permainan Indonesia itu. Gagal Ramadan Sananta untuk menanduk Dikit bola ke gawang yang lagi. sudah kosong tadi. Peluangan dan serangan yang sangat-sangat cantik tadi Bung Wesley. Iya. Kembali bola jatuh di kaki Arhan Pratama. Siapa akan diberikan? Masih Arhan ke tengah. Tempati oleh Witan Sulaiman. Pendek saja kepada Arhan Fikri. Ada Witan kembali. Ada kita lihat Fahrudin kapten kesebelasan. Sadir Ramdhani pendek saja kepada Arhan. Masih Arhan berputar-putar kita pada Asnawi lagi. Masih Asnawi mencari rekan. Membawa bola ke dalam. Masih Asnawi. Ada Witan Sulaiman. Ada Asnawi. Shooting langsung terlepas dan selamatlah gawang tadi Rai Mantap. Rasmin Bung Wesley. Lihat bagaimana Serangan tiki-takanya teman-teman. Entah itu watas 1-2 sentuhan maupun menggiring bola. Ini yang membedakan gaya bermain ketika ada Sandy Walsh maupun dengan ada Asnawi. Tapi cara kita bermain menggiring bola masuk ke penalti itu membuat pertandingan semakin menarik, semakin seru, dan saya menunggu gol ke-6. Oh, umpan cepat terlepas kita lihat. Dan gol! Ramadan Sananta. Ramadan Sananta di menit 81 teman-teman. Keren. 6-0. Kandang Indonesia atau gol ketiga untuk Ramadan Sananta di tim nasional, dan tiga-tiganya dibobol ke gawang Brunei Bung Wesley, dan ketiga-tiganya di luar kandang Bung Wesley. Betul. Cocok saja kita lihat Bung Wesley. Gol menarik. Tapi mereka berhasil melakukan tembakan hampir sebanyak 4 kali. Itu menjadi catatan bagi gelandang pertahanan kita, karena lawan yang akan kita hadapi kemudian punya variasi serangan yang seperti itu. Tendangan penjuru Brunei sudah menunggu 4 pemain Brunei di kotak penalti, dan tadi sempat kita lihat Hoki Caraka sudah menunggu di depan untuk melakukan serangan balik. Hairil dari di kotak penalti, Hakimi Yazid, pemain yang memiliki kecepatan cukup baik untuk bisa merepotkan pertahanan Indonesia. Ada kapten kesebelasan Yura Indra Putra juga berada di kotak penalti. Ada juga Hairil Sahmi. Ada 5 pemain dan 6 pemain di area kotak penalti Indonesia dari Brunei Darussalam untuk bisa menyambut tendangan penjuru dari Muhammad Hakimi Yazid. Sudah memberikan aba-aba, lakukan sudah tinggi datang yang berbahaya, disindur saja tadi oleh Hernando Ari. Hakimi ada Sadir Ramdhani berdua dengan Hakimi Yazid lagi. Mas Hakimi shooting langsung terlalu jauh tadi Bung Wesley. Ya, kualitas penyelesaian yang memang buruk. Tapi bagaimana pertahanan kita semakin terbuka dan bola itu semakin dekat dengan gawang yang lari. Ini langsung ke kanan, tempati oleh Asnawi. Masih Asnawi, siapa yang diberikan? Pendek saja pada Sadil. Masih Asnawi lagi. Kerjasama pada Sadir Ramdhani. Umpan cepat, arahkan sangat baik tadi masuknya pada Pelanggaran itu teman. Kita menunggu detik-detik terakhir apakah Arhan Pratama yang akan melakukan lemparan ke dalam dengan ciri khasnya tentu saja melempar bola ke arah gawang dengan jarak yang sangat jauh. Sebelum terjadi lemparan ini pelanggaran, kita lihat bagaimana akan ada di dalam area permainan serangan yang bukan di posisi dia. Arhan Pratama, masa Tokyo Teddy yang diisukan akan bermain di Liga 2 Korea. Dan semoga kita mendapatkan lemparan yang sangat baik mengarah kepada pemain-pemain kita. 4 menit tambahan waktu di babak kedua. 4 menit perpanjangan waktu teman. 6-0. Apakah masih bisa bertambah untuk Tambahan waktu 4 menit. Indonesia atas Brunei di Piala AFF 2022 di mana kita menang 7-0. Masih kita menunggu menunggu momen-momen saja dari wasit Ahmad Faisal. Sudah unggul Indonesia 6-0. Dan wasit Ahmad Faisal Al-Ali dari Jordania telah meniup peluit panjang, tanda berakhirnya pertandingan babak kedua, leg kedua
antara Indonesia melawan Brunei dengan skor Menang 6-0 teman-teman. Nah, itu dia tadi highlight pertandingan antara Brunei Darussalam dan Indonesia teman-teman. Di leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Keren ya, 2 kali pertandingan 6 gol. Kita Brunei Darussalam mengalami kekalahan dari Indonesia teman-teman. Keren sekali, maju terus Indonesia, maju terus timnas Indonesia. Terima kasih. Itu dia video reaksi dari saya, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih.